Assalamualaikum sahabat yang budiman. Kali ini kita bicara mengenai sejarah. Saat ini kita akan menceritakan buku yang menarik berjudul Nusantara, A History of Indonesia, karangan Bernard H. M. Flekke. Kita sampai di bab 6, Indonesia di zaman Sultan Agung dan Jan Pieterszoon. Di sesi ini akan diceritakan runtuhnya kerajaan Islam Demak dan bangkitnya kerajaan Islam Mataram yang sangat kuat. Kalimantan juga tetap menjadi wilayah perdagangan bebas, tapi tidak bisa disebut pusat dagang. Kota dan pelabuhannya masih relatif tidak penting. Kesultanan Kutai, negara penerus kerajaan kuno Muarakaman, tidak dikunjungi Belanda sampai tahun 1635. Raja-raja Banjarmasin di Tenggara dan Sukadana serta Sambas di barat sangat ingin menjalin hubungan dagang dengan orang-orang Eropa. Tapi pengalaman-pengalaman pertama orang Belanda di daerah itu tidak menggembirakan. Tapi di Kepulauan Sunda kecil, orang Belanda memperoleh tempat berpijak pada tahun 1613 Masehi. Di sini, di Indonesia Tenggara, pengaruh Portugis terbukti lebih berumur panjang daripada di Maluku. Para pastor Dominikan dengan berani melanjutkan karya misi keagamaan mereka dalam keadaan paling sulit dan tanpa bantuan apapun dari pemerintah Portugis. Pedagang Portugis dari Malaka biasanya mengunjungi Flores dan Timor untuk mendapatkan kayu cendana yang berharga yang diekspor ke India dan Cina. Ketika armada Belanda muncul di pulau-pulau Solor dan Flores, penduduk asli yang beragama Kristen Katolik dengan gagah berani mempertahankan benteng lemah yang didirikan menurut petunjuk para Dominikan itu. Tapi mereka terpaksa menyerah. Tapi pengaruh Portugis tidak lenyap seluruhnya dan menjadi kuat kembali ketika setelah beberapa tahun Belanda yang kecewa dengan hasil perdagangan sekali lagi mengundurkan diri dari daerah itu. Sampai lama sesudah itu pengaruh Makassar tetap yang paling utama. Di bagian tengah kepulauan Indonesia, keadaan masa depan tampaknya bergantung pada akhir perebutan kekuasaan segitiga antara Kesultanan Banten, perusahaan dagang Belanda, dan Imperium Mataram yang telah lahir kembali. Senopati dari Mataram yang oleh tradisi dikatakan telah berhasil memulihkan keunggulan daerah pedalaman, berhasil mempersatukan kembali wilayah kerajaan kuno Mataram dan Kediri. Tidak lama sesudah itu, Demak tunduk kepada Mataram. Ketika kapal-kapal Belanda mengunjungi Demak sekitar tahun 1602, mereka menemukan Demak dan Mataram sedang dalam keadaan perang. Penyebab peperangan itu tampaknya karena Demak yang sudah ditaklukkan pada tahun 1588 memberontak terhadap penguasa barunya itu. Ini adalah versi yang dikisahkan oleh Babat-Babat, tapi mungkin saja pujangga Istana Agung, maksudnya Sultan Agung, ingin meyakinkan bahwa raja mereka adalah penguasa sah atas seluruh Jawa dan karena itu semua perlawanan terhadap kekuasaannya adalah pemberontakan.
Catatan-catatan pelaut Portugis dan Inggris membuat kita tahu akan cerita menyedihkan rajanya yang terakhir, yang mengungsi ke Banten, tapi yang kemudian lari ke laut karena tidak merasa aman di tempat pelariannya dan kemudian dibunuh oleh seorang pengikutnya sendiri. Ratu Jepara yang terkenal, maksudnya Ratu Kalinyamat, yang begitu menyusahkan Portugis di Malaka wafat sebelum pergantian abad. Dan segera sesudah itu kediamannya pastilah juga sudah menjadi bagian dari Imperium Mataram. Kota kuno Tuban mempertahankan kemerdekaannya selama beberapa tahun lagi. Armada kedua Belanda yang mengunjungi Kepulauan Indonesia juga datang ke Tuban. Dan dari gambaran Belanda kita tahu bahwa tidak ada perubahan penting dalam status kerajaan ini sejak kunjungan Portugis pertama 100 tahun sebelumnya. Tapi nasibnya sudah ditentukan untuk jatuh ke tangan kekuasaan Mataram yang sedang naik daun. Selama dekade pertama abad ke-17, kerajaan pedalaman itu tetap lemah dan seringkali terguncang oleh pemberontakan tuan-tuan tanah. Pada tahun 1613, Nyakrakusuma yang kemudian dikenal sebagai Sultan Agung naik tahta. Ambisinya ialah untuk memulihkan kesatuan politik pulau itu. Dan terhadap ancaman itu, Tuban, Surabaya, dan Pasuruan atau di Tenggara Surabaya bersatu padu. Kekalahan pasukan mereka pada tahun 1614 memupus persekutuan itu. Raja Mataram membalas dengan serangkaian serbuan habis-habisan. Pada tahun 1616, Pasuruan dikalahkan. Pada tahun 1619, giliran Tuban dijadikan negara bawahan. Pada tahun 1622, Agung untuk sesaat mengalihkan perhatiannya ke Kalimantan, tempat dia mempermalukan Ratu Banjarmasin yang terpaksa memindahkan kediamannya ke dekat Keraton Mataram. Pada tahun 1624, Agung berusaha menaklukkan Pulau Madura. Setelah pertempuran yang keras dan berdarah, Raja Mataram berhasil mendudukan Raja Sampang di Madura Barat sebagai tuan tanah atas seluruh pulau itu. Tidak terbayangkan olehnya bahwa keberhasilannya memasukkan Madura ke dalam orbit Mataram akhirnya akan mendatangkan kehancuran pada imperiumnya oleh keturunan raja bawahannya itu. Pada tahun 1625, bahkan pusat perdagangan yang makmur di Surabaya harus tunduk pada kehendak Agung, walaupun ada usaha setengah hati dari armada Belanda untuk campur tangan. Raja-raja Cirebon mengakui kedaulatannya dan tetap menjadi pengikutnya yang setia, walaupun Agung mengajukan tuntutan menjengkelkan terhadap mereka. Bangga atas pencapaiannya, Agung menyandang gelar Susuhunan. Dia yang kakinya harus orang junjung, atau dia yang kakinya aku junjung di atas kepala. Dengan kata lain, dia yang ada di atas semua orang. Kemudian, Susuhunan menjadi gelar yang diterjemahkan oleh orang Belanda abad ke-17 sebagai padanan gelar Eropa untuk kaisar. Sampai ditaklukkan Mataram, pelabuhan-pelabuhan Jawa terus berdagang dengan Malaka dan Maluku. Pertumbuhan kekuatan Belanda di Kepulauan Indonesia bagian timur dan sikap Raja Mataram yang meremehkan para
raja pedagang daerah pantai, pelan-pelan menjadi dua penyebab turunnya perdagangan luar negeri Jawa. Belanda dengan cara baik dan buruk berusaha mendapatkan monopoli perdagangan cengkeh dan pala. Kebangkitan Mataram mengalihkan pusat kehidupan politik, budaya, dan ekonomi dari pantai ke pedalaman Jawa. Sikap Agung berbeda sepenuhnya dari sikap-sikap raja-raja Banten. Banten menjadi kuat sebagai negara sepenuhnya akibat perdagangan lada. Dan para penguasanya sangat menyadari hal itu, walaupun kadang-kadang mereka meniru sikap menghina terhadap segala macam perniagaan, seperti yang ditunjukkan tetangga mereka yang lebih kuat itu. Pada tahun 1624, Raja Banten menolak dengan kasar untuk mengirimkan duta kepada Gubernur Jenderal Belanda di Jakarta. Ketika itu Batavia. Karena dia tidak bisa merendahkan diri sendiri begitu jauh sampai harus mengirimkan duta kepada seorang yang bukan lain hanyalah kepala sekelompok pedagang. Tapi dia cukup bijaksana untuk tidak mengabaikan sumber utama penghasilannya. Dengan begitu, Banten tetap menjadi pusat dagang yang penting selama sebagian besar abad ke-17. Sementara Mataram tetap menjadi negara pertanian murni. Tapi tidak lama kemudian, produk pertanian wilayah Mataram secara ekonomis menjadi sama pentingnya dengan rempah-rempah dari daerah timur dan barat Jawa. Bahkan seluruh perdagangan rempah pasti akan anjlok bila Mataram dan Makassar berhenti mengekspor beras, entah ke Maluku atau ke pemukiman-pemukiman Belanda. Jadi, tinggal Banten di barat dan Belambangan di ujung timur, pulau itu yang masih bebas dari dominasi Mataram. Belambangan yang lemah dengan gigih disokong oleh orang Bali yang doyan perang, yang karena sangat sadar akan klaim lama Jawa untuk menguasai pulau-pulau sekitarnya. Dengan gigih melawan usaha Mataram memperluas kekuasaannya atas negeri pantai di seberang Bali. Perlawanan mereka terhadap dominasi politik Jawa membuat Bali terus mempertahankan struktur sosial kuno mereka. Karena itu, Islam tidak mendapat banyak pengikut di pulau itu. Banten, daerah yang paling membuat ngiler penguasa Mataram, sulit diserbu. Kekuatan Mataram pelan-pelan melebar sampai ke daerah pegunungan di selatan Jakarta yang membentuk semacam daerah tak bertuan di antara kedua negara itu. Tapi ia tidak pernah berhasil menguasai sepenuhnya penduduk pegunungan itu yang berbeda adat istiadat dan bahasanya dari orang Jawa. Wilayah di kaki pegunungan tempat kota modern Bogor berada telah ditinggalkan penduduknya pada akhir abad ke-16 ketika Banten yang Muslim menghancurkan kerajaan Pajajaran yang penguasa Siwaisnya telah menemukan tempat pengungsian terakhir di situ. Jalan terbaik mendekati Banten ialah lewat laut. Tapi bukan hanya Agung telah menghancurkan basis yang bisa membuatnya mendirikan suatu angkatan laut. Jalan ke barat juga terhalang oleh Belanda yang pada tahun 1619 telah menetap di kota kuno Sunda Kelapa yang telah berganti nama menjadi Jayakarta beberapa saat sebelumnya. Di sini, Kompeni Belanda membangun benteng utamanya yang diberi nama Batavia. Ada alasan bagus bagi Belanda untuk melakukan hal ini. Sampai di sini dulu sahabat, kita akan lanjutkan ke video lainnya.